Caplak. Caplak merupakan serangga pemakan darah obligat. Setiap ingin berganti kulit atau berkembang ke fase berikutnya, caplak membutuhkan darah. Hal ini diperkirakan terjadi sejak zaman dinosaurus dan kebutuhan akan darah itulah yang menyebabkan caplak berevolusi menjadi pemakan darah. Caplak ekstroparasit menghisap darah pada hewan vertebrata, mamalia dan burung. Berumur panjang hingga berapa tahun, gigitan caplak menyebabkan kerusakan, iritasi, inflamasi, hipersensitivitas, anemia, penurunan produksi. Saliva caplak menyebabkan toksikosis. Adalah tubuhnya yang terbagi hanya menjadi dua bagian, yaitu caplak dan abdomen. Warna tubuhnya gelap kehitam-hitaman. Mereka hidup dengan cara menghisap darah dari hewan yang dihinggapi. Caplak disebut sebagai parasit karena menumpang hidup dari kehidupan makhluk hidup lain. Caplak dewasa juga berkaki 8 seperti nimfa, hanya ukurannya lebih besar, dapat mencapai 5-7 mm, sehingga inang sasarannya juga biasanya lebih besar. Caplak dewasa mampu hidup berpuasa selama bertahun-tahun. Caplak betina menghisap darah 8-10 hari hingga bobotnya mencapai 100 kali lipat dan kemudian melepaskan diri dari anjing untuk mencari tempat bertelur. Caplak dewasa kawin di tubuh inangnya. Kemudian caplak betina akan bertelur dan setelah itu mati. Selanjutnya, siklus hidup caplak. Caplak hidup sebagai ektroparasit dan menghisap darah berbagai binatang. Sang kening jantan mati setelah kopulasi. Caplak betina bertelur di tanah kemudian mati. Telur menetas menjadi larva berkaki 3 pasang yang kemudian tumbuh menjadi nimfa berkaki 4 pasang kemudian menjadi dewasa. Baiklah, di atas ada gambar parasit caplak. Gambarnya memang kecil dan memiliki 8 kaki. Yang di sebelah kanan itu ada 4 kaki, di sebelah kiri ada 4 kaki, dan ukurannya sangat kecil seperti kutub. Selanjutnya itu adalah vektor penyakit lumping 3 disebabkan oleh flavivirus, ditemukan di Inggris, Irlandia, Norwegia, dan Prancis. Kemudian kematian terjadi cepat, inkoordinasi, ataksia, tortikolis, dan paraklis diikuti koma dan kematian. Vektor utama itu yaitu Leptococcus rhinoceros. Untuk hewan yang dapat kita lihat di atas itu adalah hewan kambing domba yang terkena lumping 3. Yang penyakit ini dapat terinfeksi pada sapi, anjing, dan manusia. 1:1000 caplak dapat membawa penyakit ini. Selanjutnya itu penyakit yang bisa terjadi jika terkena gigitan caplak pada manusia, yaitu sakit kepala, demam, nyeri otot selama 2 minggu setelah digigit caplak. 2 hari setelah demam akan muncul ruam di pergelangan tangan, kaki, dan kemudian menyebar pada tempat lain. Di samping itu ada contoh ruam-ruam yang terjadi setelah 2 hari digigit caplak dan dapat menyebabkan hemoragi. Selanjutnya itu diagnosis caplak. Tanda dan gejala. Setelah tergigit caplak, gejala yang muncul bisa bervariasi. Biasanya akan terlihat adanya bekas gigitan caplak yang kecil di kulit. Namun beberapa caplak dapat menyebabkan reaksi alergi atau bahkan menularkan penyakit tertentu seperti Lyme, disense, atau demam. Gejala yang mungkin muncul termasuk ruam kulit, demam, nyeri otot, atau gejala lain tergantung pada jenis penyakit yang dapat ditularkan oleh caplak. Untuk pemeriksaan dan pengolahan, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal dicurigai terkena gigitan caplak, penting untuk segera menghubungi layanan kesehatan. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin melakukan tes tambahan tergantung pada gejala muncul. Penanganan dapat berupa pengangkatan caplak yang tersisa secara hati-hati dan pemberian terapi antibiotik jika diperlukan untuk mencegah penyakit yang ditularkan oleh caplak. Untuk pencegahan itu sendiri, untuk mencegah tergigit caplak, hindari berjalan di area yang dikenal sebagai habitat caplak seperti padang rumput tinggi atau hutan yang lebat. Gunakan pakaian yang menutupi kulit, periksa tubuh secara teliti setelah berada di area beresiko, dan gunakan remplan serangga yang direkomendasikan. Demikianlah itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.